Halo, kembali dengan TOEFL Structure and Written Expression. Kali ini unit 1B bersama Putu Kristusanto. Kita lanjut ya, kalau yang tadi kita sudah melihat kalimat yang berupa satu klausa saja. Now we're looking at sentences with multiple clauses. Skill yang keenam, ada namanya coordinate connectors. Ketika ada dua klausa dalam kalimat bahasa Inggris, kita harus menghubungkan kedua-duanya dengan benar, yaitu menggunakan kata-kata hubung. Kalau dan, itu berarti yang satu setara dengan yang lain. Kalau but, dia bertentangan. Kalau or, pilihan satu sama yang lain. So, dan begitu seterusnya. Ini kalian dapat lihat contoh-contohnya. Tom is singing and Paul is dancing. Tom is tall, but Paul is short. Yang pertama itu tidak ada pertentangan antara keduanya kalau kalian memperhatikan ya. Dia nyanyi-nyanyi aja, dia nari-nari aja. Kalau yang ini but itu menunjukkan bahwa yang klausa A bertentangan dengan klausa B. Selain itu kalian juga perhatikan bahwa dalam bahasa Inggris itu penting sekali yang namanya parallel structure. Kalau di sini is singing, ini bentuknya is dancing. Tidak bisa bilang Tom is singing and Paul dances. Itu nggak cocok. Begitu seterusnya ya. Sama seperti ini. Tom told a joke, so Paul laughed. Dia bercerita, menceritakan suatu joke dalam masa lampau. Oleh karena itu, Paul juga ketawa dalam masa lampau. Jadi ada misalnya kalau and itu setara hubungannya, but bertentangan, or kalau memberikan pilihan, so itu artinya karena yang satu, maka yang lain. Kalau yet itu hampir sama dengan but. Gitu ya. Nah, contoh di sini. A power failure occurred. Blank, the lamps went out. Yang mana cocok? Paling cocok di sini. Karena adanya satu hal yang terjadi dengan daya listriknya, maka kan gitu. Jadi jawabannya so, lampunya mati. Itu namanya coordinate connectors. Nah, selain coordinate connectors yang itu, ada namanya time and cost connectors. Kalau time connectors, itu contohnya di sini. I will sign the check before you leave. Ada kata-kata seperti before, after, as long as soon as. Ini beberapa contohnya, ini terkait dengan waktu. Kalau cause itu artinya sebab akibat. Jadi as, because, in as much as, now that, kemudian since. Itu contoh-contohnya. Nah, ada dua cara untuk mengungkapkan ini. Subject, verb, connector, subject, verb. Contoh, Teresa went inside because it was raining. Atau, adverb connector, subject, verb. Biasanya di sini ada koma, mungkin hilang komanya, kemudian subject, verb. Because it was raining, Teresa went inside. Sama seperti bahasa Indonesia, ini klausa utamanya Teresa masuk ke dalam karena hujan, atau karena hujan, Teresa masuk ke dalam. Gitu ya. Nah, contohnya, blank was late, I missed the appointment. Yang mana nih yang benar nih? Kalau kita bilang I was late, I missed the appointment, bisa saja. Cuman di sini miss-nya di sini harusnya titik koma atau dia titik saja karena dia tidak menggunakan konektor di sini. Jadi ini salah karena kalau ini ada I was late titik koma I missed the appointment masih bisa. Because was late. Because siapa was late? Itu permasalahannya. Jadi di sini satu klausa ada subject verb, subjeknya yang belum ada. Ini sudah ada subject verb. Oleh karena itu, yang benar di sini adalah karena dia terlambat, saya jadinya miss appointment saya. Since he was late, I missed the appointment. Gitu ya. Kalau misalnya yang ini, yang C, bisa hampir benar. The train was late, so I missed the appointment. Itu baru benar. Jadi, kalian harus memperhatikan bahwa pelan-pelan gimana ya caranya supaya kalian bisa lihat ini. Dicoba-cobakan, cocok-cocokkan, kok kayaknya masih ada yang janggal. Di antara 4 ini pasti ada yang terbaik di antara yang pilihan yang ada. Nah,
adverb connectors. Ada banyak. Selain tadi ada time sama cost, sudah dibahas ya. Ada juga namanya condition, if, in case, provided, atau providing. Provided itu artinya asalkan, begitu. Unless, kecuali, whether, misalnya. Kalau kontras, although, walaupun, even though, while, whereas. Ada manner, seperti, in that, atau as, atau in that. Ada place, where, sama wherever. Ini, kalian akan sering melihat ini sebagai kata-kata sambung untuk menggabungkan antara dua atau lebih klausa dalam kalimat di tes TOEFL. Contohnya, I will leave at 7 if I'm ready. Although I was late, I managed to catch the train. Itu contoh-contohnya bagaimana menggunakan adverb connector baik di tengah maupun kalau dibawa ke depan dengan ada tanda koma. Example, you will get good grade on the exam provided, ini konektornya, you will get good grade on the exam. Subject, verb. Provided, nah setelah ini harus ada subject verb juga. Satu-satunya yang ada subject verb ini adalah they, you study. Itu caranya ya. Jadi sekali lagi kalau ada adverb connectors harus ada subject verb, adverb connector, subject verb, atau konektor, subject verb, subject verb. Nah, nomor 9 ada konektor lain namanya noun clause. I know when he arrives. Ini noun clause ini bisa menjadi objek dari verb. I know. I know what? I know when he arrives. Saya tahu kapan dia datang. Contoh lain, I am concerned. Saya perhatian, concern ya. About what? About when he arrives. Jadi bisa. Noun clause as object of preposition. Boleh. About when he arrives. Atau kita bisa membawanya ke depan. Noun clause ini, klausa kata benda, bisa bertindak sebagai subjek. When he will arrive is not important. Contoh ini yang akan sering kalian lihat dalam tes-tes TOEFL. Kalian akan lihat di sini, is not important. Ini verbnya, kemudian objeknya. Satu klausa ini namanya klausa kata benda yang membentuk subjek. Kapan dia datang, itu tidak penting. When he arrived, it's not important. Let me use the example. Blank was late, caused many problems. Di unit yang lalu saya sempat bilang bahwa dalam TOEFL itu biasanya kalau nggak dia simple present, dia akan membentuknya past. Nah, dalam ini, caused many problems. Kata kerjanya past. Menyebabkan banyak masalah. Oke, kalau begitu dari sini ke depan itu pasti subjek. Blank was late. Kalau misalnya B ini menggoda. Dia jebakan Batman. The driver was late, so it caused many problems. Gitu harusnya kalau yang ini. Kalau there was late, tidak masuk akal. Because was late, because who was late. Harus ada orangnya. Nah, yang paling tepat di sini adalah that he was late. Faktanya bahwa dia telat menyebabkan banyak masalah. Ke situ kita bawanya ya. Oke, nomor 10 noun clause connectors, subjek. Ini seperti yang tadi saya bilang, bagaimana klausa kata benda ini bertindak sebagai subjek. Whoever is coming to the party, itu subjeknya. Kata kerjanya must bring, objeknya a gift. Siapapun yang datang, barang siapa yang datang ke pesta ini, harus membawa sebuah oleh-oleh, atau namanya membawa hadiah gitu. Jadi, ini noun clause-nya bertindak sebagai subjek. Nah, contoh di sini, blank was on television made me angry. Sudah kalian bisa lihat ya, kita intinya cari saja mana subjek, mana verb, itu dulu. Di sini jelas verbnya adalah made, membuatku marah. Blank was on television. Nah, biasanya kalau noun clause itu pasti dimulainya dengan kata tanya gitu. When, what, whoever, seperti tadi ini contohnya when he will arrive atau whoever is coming. Atau kata-kata seperti what itu. Jadi yang tepat di sini apa yang ada di televisi.
What was on television made me angry. Jadi kalau noun cause connector, noun itu sebagai kata noun itu sebagai subjek, teman-teman harus melihat dia dimulai dengan kata tanya. What, why, who, when, where, how. Itu kata kuncinya ya. Nah, kalau yang 11, adjective clause connector. An adjective clause is a clause that describes a noun. Because the clause is an adjective, it is positioned directly after the noun that it describes. Dia berfungsi mendeskripsikan kata benda. Karena dia fungsinya mendeskripsikan kata benda, tempatnya adalah segera setelah kata benda yang dideskripsikannya. Contoh. The woman is filling the glass that she put on the table. Nah, biasanya kata-kata kuncinya adalah that atau which untuk kata benda, who untuk kata benda yang berupa objek gitu ya, barang. Kalau who itu untuk orang. The woman is filling the glass that she put on the table. Perempuan itu mengisi gelas. Gelas yang apa? Gelas yang ditaruhnya di atas meja. Atau kalau kita majukan dia ke subjek, the glass that she put on the table contains milk. Gelas yang ditaruh di atas meja berisi susu. Jadi kembali lagi seperti yang di unit selalu yang sebelumnya saya sampaikan, kadang-kadang ada yang namanya subjek utama, kemudian ada klausa subjek yang menjelaskan subjek utama itu. Jadi tetap subjek utamanya adalah the glass contains milk. Sedangkan yang dalam kotak ini adalah penjelasan. Example. The gift blank selected for the bride was rather expensive. Cari subjek predikat. Subjeknya rasanya ini sampai the bride. Kemudian ini adalah kata kerjanya. Was, to be. Objeknya rather expensive. Jadi, the gift blank selected for the bride. Hadiah yang kita pilih. Gitu jadinya. Untuk pengantin perempuan. Nah, sekali lagi, tadi kan ini contohnya pakai that. Ada 3 kata yang biasanya dipakai. That itu bisa untuk orang maupun objek benda. Kalau which itu untuk objek benda seperti the gift. Kalau who itu untuk manusia. Jadi jawaban untuk nomor 11 example ini adalah the gift which we selected. Itu yang kalian cari ya. Jadi ketika ada seperti ini, carilah kata-kata sambungnya ini. Yang lainnya tidak masuk akal. The gift because selected, sama sekali tidak masuk akal. The gift since selected. Kalau yang B, mungkin. Itu masih, ini yang akan menjadi jebakan. The gift was selected for the bride was rather expensive. Nah, di sini salahnya kenapa? Karena dia double. Di sini sudah ada was-nya. Tidak bisa dipakai 2 kali. Jadi yang paling tepat, yang D. Nah, ini contoh lagi, atau penjelasan lagi. Adjective clause connectors subject. Untuk orang ada who, untuk benda ada which, untuk ini ada untuk people atau things ada that. She needs a secretary who type fast. Dia perlu sekretaris yang mana yang orangnya bisa ketik dengan cepat. Atau a secretary who type fast is unavailable. Itu contohnya ya. Jadi objek connector ini bisa ditaruh setelah verb atau setelah subjek sebelum verb. Kita lihat contoh di sini, example. Blank is on the table has 4 sections. The notebook is on the table has 4 sections. Itu kurang. Rasa-rasanya kurang. Coba kalian lihat. The notebook is on the table. Nah, harusnya buku yang, kan itu. Kita coba cari bahasa Indonesianya juga mirip kok. Buku yang ada di atas meja. Nah, yang itu nih. Which atau that. So, jawabannya adalah the book which is on the table has 4 sections. Karena sekali lagi, verb utama dalam kalimat adalah ini. Has 4 sections. Subjek utama adalah the notebook. The notebook. Notebook yang apa? Notebook yang ada di atas meja. Itu namanya kalimat kompleks. Karena ini ada turunannya di sana.
Oke, nah skill yang terakhir ada namanya sentences with inverted subject. Subjeknya di switch, diubah susunannya. Itu namanya invert, mengubah susunan sesuatu. Contoh, you would tell me the truth. Kalau membentuk kalimat tanya, would you tell me the truth? Gitu kan. Sama ini, you told me the truth. Kalimat tanyanya, did you tell me the truth? Jadi kita switch. Nah, permasalahannya dalam TOEFL adalah, di TOEFL Anda jarang sekali akan melihat kalimat tanya. Yang sering Anda akan lihat adalah kalimat yang berbentuk pernyataan seperti ini. Nah, tapi seringkali yang kita lihat adalah bentuk inversi atau kebalikan dari ini, dari pertanyaan. What is the homework? That is the question. Ketika ini dibuat sebagai pernyataan, kita bilangnya, I do not know what the homework is. Yang inverted ini adalah is sama the homework ini diubah susunannya. Bukan I do not know what is the homework, itu salah. Kita jawabnya I do not know what the homework is. When can I leave? When I can leave, I will take the first train. Ketika saya bisa pergi. Yang terakhir, where are you going? Kemudian di sini, do you know where you are going? Itu namanya inverted. Contoh-contohnya langsung di sini ya. Yang pertama, invert the subject and verb with question words. Salah satu cara orang menginversi adalah menggunakan kata tanya. Who, what, when, where, why, dan how. 5W1H. What are they? Contohnya, ketika dia menggabungkan kalimat tanya, kita bisa bilang, I know what they are. Bukan I know what are they, tapi I know what they are. Example. The lawyer asked the client why blank it. Si pengacara bertanya pada klien, mengapa dia melakukannya? Nah, kalau misalnya dia kalimatannya, dia kan nanya gini, why did he do it? Why did he do it? Itu kalau kalimat tanya. Tapi ini merupakan kalimat pernyataan, jadi did sama he-nya di switch. Do-nya udah hilang, yang paling cocok adalah C. The lawyer asked the client why he did it. Itu namanya inverted. Skill yang ke-14, invert the subject and verb with place expression. Selain kalimat tanya, kata tanya, maaf, kita juga bisa pakai place expression, yaitu tempat. In the closet are the clothes you want. Di dalam lemari ada baju-baju yang kamu inginkan. Around the corner is Sam's house. Di ujung sana adalah rumahnya si Sam. Beyond the mountain lies the town where you will live. Setelah gunung ini, ada kota di mana Anda akan tinggal. Itu beberapa contohnya ya. Nah, di sini contoh yang kita bilang, on the second level of the parking lot, harusnya di sini ada koma. Tidak harus ada koma, sorry. On the second level of the parking lot, di level kedua gedung parkir itu, ada beberapa tempat yang kosong. Jadi, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Kalau on the second level of parking lot is empty, itu salah. Karena ini bukan subjek. Oke. Ini juga salah, nggak ada subjek. Kalau yang C salah karena dia nggak terbalik ya. Some empty stalls are. Harusnya on the second level of the parking lot are some empty stalls. Karena on the second level parking lot ini sebagai satu kesatuan adalah pembentuk subjek. Nomor 15. Invert the subject and verb with negative. Ada kalanya kita menggunakan negatif. Negatif itu seperti no, not, never, neither, nor, barely, hardly, only, rarely, scarcely, seldom. Ini pernyataan-pernyataan negatif. Contohnya begini. Jarang sekali mereka terlihat demikian bahagia. Rarely were they so happy. Jadi bentuk negatif ini diikuti oleh verb dulu baru subjek. Kebaliknya ya. Contohnya, only in dangerous situations, ini bentuk negatif, blank stop. Jadi di sini
kata kerjanya dulu. Only in danger situation will the printing presses stop. Hanya dalam keadaan bahaya, printing press-nya akan selesai, berhenti beroperasi. Nomor 16, kita bisa menggunakan kondisional. Namanya kata-katanya adalah had, should, atau were. Contoh di sini, were he here? Seandainya dia di sini, kondisional ini kan artinya berandai-andai. Dia akan membantu. Seandainya dia di sini, dia akan membantu. Atau bentuk lain, if he were here, he would help. Contohnya ya, ada dua cara mengungkapkan hal yang sama. Contohnya di sini, if he had taken more time, the results would have been better. Atau diinversi, diubah susunannya, had-nya dimajukan, had he taken more time, if-nya luntur, the results would have been better. I would help you if I were in a position to help. I would help you were I in a position to help. Jadi I sama were-nya diubah di susunannya, if-nya bisa luntur. If you should arrive before 6, just give me a call. Atau diinversi, should-nya maju, should you arrive before 6, if-nya luntur, just give me a call. The example here given to us, the report would have been accepted blank in checking its accuracy. Nah, di sini kita cari had, should, atau were. Jadi yang cocok nih antara C sama D dulu nih. Had. Nah, kalau kita had, yang paling lebih cocok adalah had more care been taken. Karena bentuknya harus berbentuk kalimat pasif. Nah, laporan akan diterima seandainya mereka lebih berhati-hati. Had more care been taken. Jadi jawabannya di sini adalah D delta. Dan yang terakhir, inverted subject and verb with comparison. Kita bisa menggunakan perbandingan. Perbandingan itu yang more than atau bigger, smaller, cheaper, more expensive, and so on. We were more prepared than other performers were. Ada pola pertama, SV, comparison SV. Pola kedua, we were more prepared than were the other performers. Bisa SV, SV, atau SV comparison VS. Example. The results of the current experiment appear to be more consistent than kalau kita pakai pola VS, karena di sini kita lihat the results, kemudian di sini the results, sudah pasti ya, ini adalah subjeknya, kemudian ini adalah subjeknya, berarti subjek yang kedua ditaruh di belakang. Nah, kalau subjek yang kedua ditaruh di belakang, sebelumnya harus pada kata were. Oleh karena itu di sini jawabannya B, were. Jadi kalian bisa lihat lagi, diperhatikan dan pelajari lagi yang skill-skill ini. Skill nomor 13-17 ini skill yang cukup advance ya. Jadi ada beberapa saja pertanyaan-pertanyaannya dari situ. Nah, beberapa exercise, I would suggest that you pause the recording now. Di pause dulu ini, lihat kalian coba dulu tes. Ada dua halaman. Pertanyaan 1-10. Nanti saya akan cepat saja bahas. Kalau sudah, bisa di unpause and let's do it. Number 1. Blank variety of flowers in the show from simple carnations to the most exquisite of roses. Di sini, variety of flowers in the show. Ini merupakan klausa utama kita. Ini objek aja. So we are missing both subject and the verb. Jadi yang paling cocok di sini adalah B. There was a wide variety. Jadi ini subjeknya, ini verbnya. Yang kedua, the wedges blank dartboard are worth from 1 to 20 points each. Subjeknya adalah the wedges. Kemudian predikatnya adalah are worth. Oleh karena itu berarti the wedges yang apa? Nah, oleh karena itu kita perlu
preposition di sini. The wedges on a dartboard, gitu, harus ada di sini. The wedges on a dartboard, harus ada kata sambungnya di situ. Jawabannya D, delta untuk nomor 2. Nomor 3, blank producing many new movies for release after the new seasons begin. Nah, di sini ini tergantung kita bisa membentuknya sebagai kata kerja atau apa. Yang pasti, yang pertama pasti ini kita kehilangan subjek. Subjeknya pasti ada kata company-nya, karena itu polanya ya. Kemudian udah ada kata producing. Nah, lebih baik ini karena dia juga missing verb. Yang paling tepat di sini adalah A. His company is producing. Perusahaannya memproduksi. Bla bla bla. Gitu ya. Nomor 4. Blank that Emily Dickinson wrote, 24 were given titles and 7 were published during her lifetime. Di sini ada 24 yang diberi judul dan hanya 7 yang dipublikasi. Yang paling tepat di sini, of the 18,000 poems, dari 1.800 puisi yang ditulis Emily Dickinson. Itu paling cocok ya. Yang lainnya tidak cocok. Nomor 5. Since an immediate change was needed on an emergency basis, blank by the governor to curtail a railway's expenditure. Since an emergency, sebentar saya tadi. Ini jawabannya yang paling tepat adalah D. It was proposed by the governor. Diproposalkan oleh gubernur bahwa untuk melakukan ini untuk mengurangi biaya-biaya terkait dengan kereta api. Nomor 6. In the Morgan Library in New York City, blank of medieval and Renaissance manuscripts. Nah, ini kan kata keterangan tempat. In the Library of New York City, dia juga membentuk subjek. Di Morgan Library di New York is a collection of medieval, Renaissance, and manuscript. Yang paling cocok di sini adalah C. Karena dia missing verb-nya di sini. Verb yang satu-satunya adalah yang ada verb-nya adalah C atau A. Tapi kalau ini A dia kebalik. Ini kan sudah subjeknya sudah ada in the collection. Jadi in the Morgan Library harusnya cuman is a collection. Nah, sedikit lagi nomor 7 sampai 10. Some fishing fleets might not have been so inefficient in limiting their catch to target species, blank more strict in enforcing penalties. Nah, ini contoh kalau kalian lihat saja pola-pola dari pilihannya ya. Oh, pasti ini kondisional, ada head ini. Nah, kalau kondisional, head-nya tuh muncul di depan. Itu kata kuncinya. Had the government been. Ya, jawabannya C. Itu satu-satunya. Kalian hanya harus lihat saja di contoh yang kondisional ini. Mana tadi dia? Nah, ini. Should, had, itu munculnya di depan. Okay. The Dewey Decimal System, currently used in libraries throughout the world, blank all written works into 10 classes according to subjects. Ini seperti, ini dari awal banget ya. Ini subjek utama, kemudian ini adalah klausa penjelas dari subjek, koma. Setelah koma-koma ini harus ada kata kerja. So basically what we are missing is kata kerja di sini is a verb, yaitu asal katanya divide. Yang paling cocok aja. The Dewey Decimal System, karena dia singular dan dia menyatakan dia menyatakan fakta yang benar berlaku sekarang, besok dan seterusnya, itu yang paling cocok adalah dia simple present tense. Jawabannya B. Number 9. Individual differences in brainwave activity may shed light on why some people are more prone to emotional stress disorders. Nah, dilihat dari pilihan-pilihannya pasti ini dan plus kalau lihat struktur kalimatnya, kenapa beberapa orang lebih, kadang ada kata lebih, more prone,
lebih cenderung kena stres dibandingkan yang lain. Kalau ada more, pasti ada kata than. Satu-satunya ada kata than. That's the only possible answer is 9D, delta. Dan yang terakhir, blank squeezed. The orange juice is in 1 cup serving provides twice the minimum daily requirement for vitamin C. Ini conditional juga. Jadi gini, if freshly squeezed, kalau dia diperas secara fresh, gitu. Jadi jawabannya di sini ya. If freshly squeezed, nggak perlu ada it, langsung saja if freshly squeezed. Jawabannya 10B. Okay, so here's what we're gonna do for tomorrow. Please now look in your TOEFL preparation book, student handbook yang sudah dibagikan juga. Look at pages 280 to 282. 280 sampai 282, pertanyaan 1 sampai 15. Mohon itu dijawab. Besok saya akan berikan kalian kuncinya. Kemudian lihat juga lanjutannya, karena besok setelah ini kita akan bahas tentang return expression. Masih di halaman 282 sampai 285, pertanyaan nomor 16 sampai 40. Itu saja untuk hari ini, sampai jumpa lagi.